Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sejahtera, stabil, baik, dan sehat rohani serta jasmani kita dimanapun kita berada saat ini, sampai kita berjumpa kembali. Oke. Kali ini kita kembali lagi di pembelajaran daring SMK Medika Samarinda dengan saya Wardi Sukma Hidayatullah. Saya akan memandu pembelajaran daring dalam beberapa menit ke depan. Kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat konsep karya dalam seni rupa. Kalau misalnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa sih peran warna dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bagaimana warna itu bisa menjadi makna seperti itu. Nah, kalau ini kita akan membahas bagaimana cara kita memadukan konsep kita dengan warna dan unsur-unsur seni rupa yang lainnya menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu karya. Oke, kita akan mulai menciptakan karya seni rupa yang berkesan dan bermakna, tidak hanya sekedar menguasai teknik, tetapi juga bagaimana merancang konsep di baliknya. Jadi kadang kita bertanya, bagaimana sih karya yang besar, karya yang sangat-sangat luar biasa itu apa sebenarnya makna di baliknya? Nah, itu semua mempertimbangkan konsep. Jadi konsep adalah jiwa dari sebuah karya yang membimbing seniman dari ide awal hingga realisasi akhir. Jadi di sini kita akan membahas langkah-langkah esensial dalam mengembangkan konsep karya seni. Nah, memastikan setiap sapuan kuas atau bentuk pahatan atau cara kita berkarya itu memiliki tujuan dan cerita. Oke, kita bisa next. Nah, definisinya, apa itu konsep karya seni rupa? Fondasi ideologisnya, konsep seni rupa itu adalah ide dasar, pemikiran atau gagasan yang menjadi fondasi utama sebuah karya seni. Ini bukan tentang apa yang akan kita buat, tetapi mengapa dan bagaimana karya tersebut dibuat. Jadi, dalam konsep karya seni itu kita ada 3 pilar utama. Yang pertama itu pemilihan tema yang akan diangkat. Terus itu ada pesan atau makna yang ingin disampaikan kepada audiens, atau bentuk-bentuk visual dan estetika. Nah, ini tuh tergabung dalam unsur-unsur seni rupa. Jadi bentuk-bentuk visual itu ada warna, ada garis, dan sebagainya, yang akan digunakan untuk mewujudkan tema dan pesan dalam sebuah karya kita, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada arah proses kreatif. Jadi konsep berfungsi sebagai kompas bagi seniman, mengarahkan seluruh proses penciptaan dengan konsep yang jelas. Karya seni menjadi lebih struktur, memiliki kedalaman makna, dan mencapai tujuan estetis serta komunikatif, seperti itu. Jadi kita bisa kayak diajak berbicara atau berkomunikasi dengan karya seorang seniman jika kita memandang seperti itu. Itulah fungsinya konsep karya seni rupa. Nah, untuk langkah awal cara kita membuat konsep itu, yang pertama-tama itu mencari ide dan inspirasi. Hal itu bisa datang dari mana aja. Setiap karya besar dimulai dari sebuah percikan ide. Proses pencairan inspirasi adalah tahap fundamental yang akan menentukan arah dan kedalaman konsep Anda. Mungkin kita mulai dari observasi mendalam. Mulailah dengan mengamati lingkungan sekitar. Dunia adalah galeri tanpa batas. Jadi perhatikan detail kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti interaksi antar manusia, arsitektur bangunan, alam, atau bahkan landscape perkotaan. Seringkali inspirasi terbesar datang dari hal-hal yang sering kita abaikan. Yang kedua, kita itu adalah pengalaman pribadi dan emosi. Jadi, di pengalaman pribadi dan emosi, kita dapat menggali pengalaman pribadi, kenangan, impian, atau bahkan ketakutan Anda. Emosi manusia adalah reservoir inspirasi yang tak ada habisnya. Seniman ekspresionis misalnya, kayak siapa ya? Vincent van Gogh, dan masih banyak lagi, itu yang karya-karyanya sangat-sangat luar biasa, itu memakai pengalaman pribadi dan emosional.
Yang kedua itu adalah isu sosial dan budaya. Seperti pertimbangan isu-isu sosial, politik, atau budaya yang sedang hangat, seni memiliki kekuatan untuk menjadi komentar sosial, menyuarakan pendapat, atau memprovokasi pemikiran. Karya seni yang responsif terhadap zamannya seringkali memiliki resonansi yang lebih dalam, seperti itu. Nah, mungkin kita next lagi. Mohon maaf. Nah, di langkah kedua, menentukan tema dan pesan. Setelah mengumpulkan berbagai ide, inspirasi yang tadi, langkah selanjutnya adalah menyaringnya menjadi tema yang koheren dan pesan yang jelas. Di sini kita mulai menata yang mana nih yang lebih spesifik kita mau ambil dalam karya kita. Ini adalah proses vital untuk memberikan arah dan makna pada karya kita. Memilih tema yang kuat, tema adalah inti narasi visual kita. Pilihlah tema yang benar-benar kita pahami dan kita rasakan. Tema itu sangat luas, seperti misalnya kita itu mau ngambil tema tentang alam, keindahan, kerusakan, atau siklus kehidupan manusia, budaya, tradisi, identitas, atau pergeseran nilai, kritik sosial, ketidakadilan, kesenjangan, atau isu lingkungan, seperti itu. Oke, kita next. Elemen visual, langkah ketiga ini. Memilih unsur seni rupa yang mendukung. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam menentukan konsep, kita memiliki beberapa unsur seni rupa yang sudah kita pelajarin waktu lalu. Di unsur seni rupa itu kita ada garis, bidang, warna, tekstur, dan ruang. Nah, itu semua kita gabungkan ke dalam satu karya dengan mempertimbangkan konsep yang tadi kita buat. Seperti itu, mungkin bisa kita lihat unsur seni rupa di dalam alfabet visual yang Anda gunakan untuk menulis karya. Anda pemilihan dan penggunaan unsur-unsur ini secara strategis akan sangat menentukan bagaimana tema dan pesan dalam karya kita itu bisa diterima. Seperti itu. Sangat penting sekali gitu. Mungkin next. Nah, langkah keempat, membuat sketsa dan perencanaan visual. Sketsa adalah jembatan antara ide abstrak dan realisasi fisik terhadap karya kita. Di tahap ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi, menyempurnakan, dan memvisualisasikan konsep yang kita ingin eksekusi lebih dalam lagi. Jadi kita ada eksplorasi komposisi, pengembangan bentuk, pilihan dimensi, dan penyaringan dan pemilihan, seperti itu. Jadi di tahap ini kita benar-benar sudah kayak harus memfikskan bentuknya bagaimana, objeknya apa aja, dan kita sudah memiliki pemahaman tersendiri terhadap bentuk-bentuk yang kita mau buat di dalam karya itu. Seperti itu. Mungkin kita jeda dulu, kita lewatkan pesan-pesan berikut. Galau mau lanjut kemana? Bingung cari sekolah yang gue banget? Stop drama! Di sini kita memang beda, siap punya skill yang nyata. Yuk lihat kenapa Medika itu spektakuler. Kami cetak tenaga asisten layanan kesehatan yang bukan cuma terampil, tetapi juga melayani dengan sepenuh hati. Siap bekerja dan siap lanjut kuliah. Di sini kalian bisa dapat belajar meracik dan distribusi obat yang aman. Dunia kesehatan ada di tangan kalian. Bongkar rahasia di balik data kesehatan. Di sini kami mengajarkan kalian analisis akurat yang sangat dibutuhkan di dunia medis. Bukan hanya cuman bongkar pasang, tapi ahli di bidang teknologi engine manajemen sistem. Siap jadi mekanik andal anti mogok. Jadikan imajinasimu cuan, belajar desain, fotografi, dan videografi yang memang beda. Langsung jadi konten kreator profesional. Jago administrasi.
berinovasi, menguasai teknologi digital, mahir berkomunikasi, kami siapkan kamu menjadi manajer masa depan. Halo kakak, jangan lupa di check out ya, keripik VIP. Jual apa saja, di mana saja dan kapan saja, kuasai digital marketing dan e-commerce. Lulus, langsung jadi pengusaha spektakuler. Hidup di Medika nggak cuma di kelas saja. Ada 32 ekskul menarik yang bikin kita nggak sempat galau. Mulai dari seni sampai olahraga, semua ada. Kami tahu skill tanpa karakter itu nol. Di Medika, kami bangun fondasi berkarakter yang kuat, seimbang antara ilmu dan iman. SMK Medika Samarinda mengembangkan pembinaan impak secara berkelanjutan melalui kegiatan sholat duha dan zuhur berjamaah, serta program baca tulis Al-Quran dan pembinaan iman bagi peserta didik non-muslim. Kami berkomitmen menciptakan lulusan yang berkarakter serta berakhlak mulia. Saatnya pilih sekolah yang bukan cuma ngasih ilmu tapi juga masa depan. Gabung di SMK Medika Samarinda. Pendaftaran gratis, bebas uang SPP, uang gedung, uang praktek, uang buku, dan biaya ujian kompetensi. Cukup biaya baju, atribut, dan uang admin 2,7 juta bagi yang mampu dan bisa dicicil. Untuk yang tinggal di luar daerah, juga ada asrama yang aman dan nyaman. Yuk gabung! Tempat pendaftaran, Jalan Padat Karya nomor 46 Bengkuring, Jalan Langsat nomor 1 Porpo, dan untuk via online bisa hubungi nomor 0852 817 55549. SMK Medika Samarinda, Spektakuler, berkarakter, memang beda anti galau. Masa depanmu dimulai di sini. Iya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, tadi kita sudah ke langkah 4. Bagaimana cara kita mengemas karya kita menjadi final untuk kita eksekusi lebih dalam lagi. Kita mencari tahu apa aja sih yang penting kita tambahkan untuk menyampaikan pesan yang tertata dan pesan sesungguhnya, seperti itu. Oke, kita masuk ke langkah kelima, realisasi dan eksperimen media. Ini adalah tahap di mana konsep mulai mengambil bentuk nyata. Pemilihan media dan eksperimen teknik adalah kunci untuk menghidupkan visi artistik kita. Jadi, memilih media yang tepat, media yang Anda pilih harus selaras dengan konsep dan pesan karya. Setiap media memiliki karakteristik unik, dapat memperkuat atau bahkan mengubah makna yang ingin kita sampaikan. Misalnya, cat minyak, kita pakai cat minyak, warnanya itu lebih banyak, teksturnya itu lebih tebal, waktu keringnya tapi lebih lama, memungkinkan detail halus dan lapisan yang lebih mendalam. Jadi karakteristik dari cat minyak ini lebih halus dan lebih mudah untuk bagian-bagian yang lebih kecil, seperti itu. Namun di satu sisi kekurangannya itu sangat-sangat lama banget untuk keringnya. Mungkin kita bisa menyampurkan dengan beberapa bahan untuk mempercepat kering, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada akrilik. Di akrilik ini seperti yang kebanyakan kita tahu, kita banyak menggunakan pewarna-pewarna dengan bahan akrilik. Karena dia cepat kering, serbaguna, dan dapat digunakan di berbagai permukaan. Cocok untuk efek tekstur dan warna-warna cerah. Nah, cat air itu lebih ke transparansi, tanah liat dan keramik, itu juga beda untuk lebih ke pematung atau relief, seperti itu. Dan media campuran atau biasa kita bilang itu mix media, menggabungkan beberapa media untuk menciptakan efek-efek visual dan tekstur yang kompleks. Dan kita juga bisa menggabungkan dengan digital art karena kita sudah masuk di zaman serba digital. Jadi kebanyakan dari kita itu membuat karya itu adalah karya-karya digital art, seperti itu. Oke.
Nah, langkah keenam itu evaluasi dan penyempurnaan karya. Di sini itu tahap 6 ini kita sudah melihat keseluruhan karya kita. Bentuk karya kita itu seperti apa kita sudah lihat jelas. Jadi proses kreatif tidak berhenti setelah karya selesai dibuat, tetapi kita harus ada evaluasi tahap yang lebih krusial untuk memastikan bahwa karya kita tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga berhasil menyampaikan konsep secara efektif seperti itu. Dari refleksi internal, di refleksi internal ini kita meluangkan waktu untuk meninjau kembali karya kita dengan mata yang segar, pertanyakan pada diri sendiri nih, apakah karya ini sudah sepenuhnya merepresentasikan konsep awal kita, apakah pesan yang kita ingin sampaikan sudah jelas dan dapat diterima oleh penonton, atau unsur-unsur seni rupa saya yang digunakan sudah bekerja secara harmonis atau belum nih. Nah, di sini itu semua kita evaluasi mendalam. Kalau misalnya ada yang kurang, segera kita perbaiki, atau kurang tepat sasaran atau kurang tepat untuk penyampaian pesannya, kita perbaiki di tahap ini. Nah, yang selanjutnya itu mencari perspektif eksternal. Pandangan dari luar sangat berharga. Mintalah pendapat dari teman kita, orang tua kita, atau siapa saja deh, sesama seniman atau mentor atau guru-guru seni kita. Mereka mungkin melihat aspek-aspek yang sangat banyak, yang mungkin saja dari kita itu terlewatkan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan masukan atau interpretasi yang menarik dari orang-orang sekitar kita, seperti itu. Terus itu lakukan perbaikan yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, dari tahap itu kita sudah menyempurnakan karya kita sedemikian rupa sampai pada akhirnya kita memiliki karya seni yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyampaikan pesan yang sangat dalam dari relung hati kita, relung jiwa kita, atau emosi kita, seperti itu. Oke, nah kita lewatin saja. Nah, jadi kesimpulannya, kunci membuat konsep karya seni rupa itu menciptakan karya seni rupa yang berbobot dan menginspirasi adalah perjalanan yang melibatkan pemikiran mendalam dan eksekusi yang cermat. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan memiliki kerangka kerja untuk mengembangkan konsep yang kuat dan menghasilkan karya yang berbicara sesuai pesan yang Anda ingin sampaikan. Seperti itu. Jadi kita ada ide yang kuat dan relevan, ada juga di dalamnya ada unsur-unsur seni yang mendukung, ada juga eksplorasi media dan teknik, dan yang terakhir ada evaluasi dan keterbukaan. Dengan konsep yang matang, karya seni rupa kita tidak hanya akan menjadi objek estetis, tapi juga narasi visual yang dapat memprovokasi pemikiran, membangkitkan emosi, dan menginspirasi banyak orang. Biarkan kreativitas kita itu mengalir, namun tetaplah berpegang pada inti konsep yang telah kita bangun sebelumnya. Kita next ke slide selanjutnya tentang contoh-contoh dari karya seni rupa. Oke, ada contoh-contoh dari karya seni rupa. Kita lihat deh, bagaimana sih contoh karya yang sudah final seperti itu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Karena tadi kita sudah membahas bagaimana teori dari bagaimana cara kita membuat konsep. Kali ini agar menyempurnakan materi kita kali ini, saya ingin menampilkan beberapa contoh dari karya bentuk nyatanya dan bagaimana proses kreatif di belakangnya. Saya mengambil dari lukisan-lukisan saya pribadi. Yang pertama ini ada Face Your Fear, atau dalam artian itu melawan rasa ketakutan kita gitu. Nah, ini saya observasi ketika saya semasa kecil dan hidup itu berdekatan sekali dengan alam, bahkan sering melakukan aktivitas itu di alam terbuka, dan kadang kita menemukan banyak sekali hewan-hewan liar seperti halnya ular, kelabang, kelajengking. Nah, itu membuat saya itu merasa ingin membangkitkan kembali rasa masa kecil saya seperti itu. Makanya saya membuat karya ini. Ini
dengan nuansa merah. Di belakang saya mempertimbangkan unsur-unsur seni rupanya, ada warna merahnya, ada karakter anak kecil yang sedang memegang ular, itu kayak berarti melawan rasa takut kita di masa kecil seperti itu. Dan saya memaknai lukisan ini di masa yang datang sekarang, seperti masa dewasa ini, saya beranggapan bahwa apa ya, kita selalu menemui tantangan dan ketakutan kita sendiri yang akan membuat jiwa raga ini semakin kuat dan berpengalaman kalau kita terus melatih itu, seperti itu. Nah, di karya ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita ketakutan-ketakutan yang sesungguhnya itu justru kita harus melawan agar kita terus apa ya, senantiasa berkembang di kemudian hari, seperti itu. Mungkin next lagi. Nah, di sini saya mengambil karya atau kata-kata ilmiah fototropisme. Fototropisme sendiri itu saya ambil dari kata ilmiah yang berarti mengikuti rangsangan cahaya. Nah, di situ ada objek matahari, bunga matahari. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga matahari itu kan selalu mengikuti rangsangan cahaya ya. Nah, di sini saya memaknai bagaimana saya itu bermimpi setinggi langit, menembus angkasa, menembus segala macam awan. Di situ saya menggambarkan awan untuk meraih mimpi saya. Mimpi itu saya ibaratkan sebuah cahaya. Jadi kayak bunga matahari yang menghadap cahaya. Jadi kayak saya itu beranggapan bahwa saya ini adalah sebuah bunga matahari yang selalu bertumbuh, bergerak, dan berkembang sesuai mimpi saya, seperti itu. Hal inilah yang saya mau sampaikan di lukisan yang berjudul fototropisme ini, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, yang ini adalah lukisan tentang resistant hall. Saya mengambil masih tentang fantasi, tentang masa kecil. Jadi saya sering mengarungi perjalanan hidup ibarat seorang petualang, rasa cinta dengan hal-hal baru membawa saya berkelana ke penjuru, menjumpai hal-hal aneh, menarik, menyenangkan hingga menyeramkan. Seperti itu juga kalau kita misalnya main di hutan, kita selalu menjumpai hal-hal yang belum pernah kita lihat. Nah, tiba-tiba kita mengetahui banyak hal di dunia ini yang menyeramkan, banyak hal di dunia ini yang lucu, banyak hal di dunia ini yang sangat-sangat misteri, seperti itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa pada situasi tertentu, kadang kita terjebak dalam suasana di sekeliling kita. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk berkembang, untuk terus meningkatkan diri kita untuk keluar di jalan yang saya rasa yang kurang baik, seperti itu. Jadi pengalaman hidup yang mengajarkan kita untuk terus bertumbuh, seperti itu. Jadi saya banyak membahas tentang konsep-konsep di masa kecil saya untuk saya berikan karya di masa dewasa, pendewasaan diri di zaman sekarang ini, seperti itu. Next. Nah, ini adalah konsep-konsep dari bagaimana mempresentasikan karya-karya seni kita di ruang-ruang publik, seperti itu. Jadi setiap lukisan di galeri seni itu memiliki pesannya tersendiri. Jadi audiens itu langsung melihat, mengetahui pesan yang ada di balik karya tersebut. Jadi pendisplayannya itu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, konsep berkarya. Kalau misalnya tadi di teori kita sudah menjelaskan konsep berkarya itu di langkah kelima ya. Itu ada tentang sketsa terlebih dahulu, baru kita menyempurnakan keseluruhan. Jadi saya berangkat dari sketsa. Jadi kalau kita lihat sketsa dan lukisan aslinya itu ada beberapa perbedaan. Nah, di situ cara kita mengeliminasi atau mengeksekusi apa sih yang kita pantas kita taruh di dalam karya kita atau yang tidak pantas kita taruh di karya kita di situ. Kalau misalnya di belakang gambaran aslinya itu ada gunung-gunung, tapi di sketsa saya itu tidak ada. Nah, itu terpikirkan setelah saya menimbang kembali. Jadi gagasan-gagasan itu muncul setelah saya
mengumpulkan kembali apa ya, kayak pengalaman-pengalaman dalam mengarungi inspirasi di alam, di sosial, di hubungan antar manusia dan segala macam seperti itu. Oke, next. Nah, ini lukisan aslinya itu seperti ini. Jadi ini bercerita tentang desolusi atau kekurangan iman. Jadi ada sedikit apa ya, kesyukuran terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, namun di satu sisi dia sedang terluka batinnya. Seperti itu. Jadi kita bisa merasakan nuansa-nuansa yang kayak kesedihan, segala macam. Ada yang berapi-api, ada yang keterpurukan, seperti itu. Di situ saya ingin menyampaikan tentang keterpurukan yang menghidupkan kembali kesadaran, keinginan untuk terus berbenah, mendebus rasa keegoisan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.